Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun Bang Andi, Pak Sohibul, dan saudara-saudaraku semua. Saya ada sedikit pengalaman yang saya alami. Mungkin saudara-saudara atau Bang Andi atau Pak Sohibul untuk bisa menjelaskannya. Jadi pengalaman saya itu di saat DN, yang bikin saya bingung kenapa tidak mendongak ke atas. Biasanya saya selalu mendongak ke atas dan tertariknya tuh memang ke atas. Nah ini saya mempunyai pengalaman ini, tertariknya tuh justru masuk ke kedalaman bumi yang paling dalam, itu yang bikin saya takut. Jadi sangat dalam dan tidak ada ujung, dan saya tuh berputar-putar kayak gangsing lah. Jadi merasakan putarannya tuh cepat sekali, luar biasa cepatnya, terus masuk ke kedalaman. Nah karena saya mungkin tingkat berserahnya mungkin kurang, jadi akhirnya saya sadarkan takut memang Bang Andi saya. Jadi agak takut sekali memang saya itu. Pengalaman yang seperti itu memang takut sekali saya. Jadi masuk ke kedalaman bumi tidak ada ujungnya. Jadi udah maknanya tuh tidak ada namanya ubin lah, tanah itu sudah tidak ada. Jadi saya masuk terus kayak gangsing muter. Nah itu saya takut Bang Andi, jujur saya. Akhirnya saya sadarkan itu. Karena kan ingat omongan Bang Andi, kalau memang merasa takut ya sadarkan saya. Akhirnya saya sadarkan itu. Nah terus dengan malam yang sama juga, setelah itu kan setelah DN, terus saya tidur dalam keadaan yang Bang Andi praktekkan ke saya, ke kami itu kan dipraktekkan masalah tidur dalam kesadaran, dalam arti tidur berzikir. Saya praktekkan kan dalam istilah satu malam itulah istilahnya. Setelah itu entah kenapa tahu-tahu saya dipertemukan sama orang yang segitu banyaknya, dan pertemuan itu kayak seolah-olah kayak acara hajatan seperti itu, jadi tempat berkumpul dan makan-makan. Nah yang bikin saya bingung, entah kenapa kok ada kayak macam istilahnya, ya mohon maaf ini Bang Andi, saya nggak ngerti juga ini, kayak orang yang sudah meninggal dibangkitkan kembali dan saya dipertemukan. Dan akhirnya bicara saya, tapi saya tidak merasa jijik, padahal itu posisinya sangat bau sekali, dan mereka itu mukanya itu serem-serem lah istilahnya, yang kelihatan tengkoraknya istilahnya kayak bangke lah, tapi dia hidup gitu kan. Nah setelah itu saya bicara, kamu di sana bagaimana? Aku di sana tidak pernah dikasih makan. Nah seperti itu dia jawab itu. Terus kenapa nggak mandi juga, kamu kotor sekali, saya gitu kan. Ya sudah, kamu makan dulu, terus kamu mandi, terus pulang. Jadi di situ tuh memang berkumpulnya itu ada orang yang bersih juga, dan ada orang-orang yang kayak seolah-olah itu kayak istilahnya mayat yang dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali gitu. Jadi kayak zombie lah istilah katanya begitu. Itu jadi malam itu memang saya takutnya luar biasa Bang Andi. Jujur saya merasakan takut luar biasa saya. Jadi saya ini nggak ngerti ya, pengalaman saya ngeri juga, makanya jadi mohon pencerahannya dari saya Bang Andi. Ya barangkali Bang Andi berkenan untuk memberikan pencerahan dan jawabannya untuk memotivasi saya kembali Bang Andi, karena saya terus tekad saya ingin belajar dan belajar terus Bang Andi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnadi. Itu pelajaran berharga itu. Jadi coba diceritakan lagi detailnya. Yang kita jumpa itu orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, ya. Saya ingin tahu jawabannya. Ya, saya tunggu. Kalau menurut kesadaran saya nih Bang Andi, orang itu tidak ada yang saya kenal sama sekali. Semua tidak ada satupun yang saya kenal. Tapi memang itu tempat berkumpul Bang Andi. Makanya saya kok jadi kayak takut-takut begitu gitu kan.
agak ngeri juga memang lihatnya itu. Jadi pas saya tersadar dari mimpi itu, memang saya sangat luar biasa takutnya itu. Tidak ada yang saya kenal satupun Bang Andi, tidak ada. Terima kasih Bang Andi. Alhamdulillah. Jadi ini sesuai pengalaman ya. Kalau kita dayanya itu ke atas, selalu naik ke atas mendongak, itu kita akan cepat masuk ke alam ilahi. Kan alam gaib itu kan ada dua, kan di YouTube saya sudah jelaskan. Alam gaib ada dua, yaitu alam persepsi dan alam tanpa persepsi. Alam persepsi itu juga ada dua. Kalau alam tanpa persepsi satu aja, tapi kalau alam yang persepsi itu ada dua. Yang mana Bang? Yaitu yang diperlihatkan jin dan diperlihatkan arwah. Ya. Kalau kita terkadang kita jumpa para wali juga, itu masih alam persepsi, ya. Itu kan baik jumpa para wali. Tapi kalau kita masuk ke dalam bumi, itu seringnya itu tembusnya ke alam arwah. Jadi kita diperlihatkan siksa kubur, diperlihatkan orang yang sudah meninggal, atau bisa juga orangnya belum meninggal tapi kita udah dikasih kabar, ya, udah dikasih isyarat. Nah, jadi ini kita tunggu aja dalam 1-2 hari ini, kita tunggu aja. Pasti kita akan mendengar kabar. Mungkin ada teman jauh, ada saudara jauh yang meninggal, ya kita tunggu aja. Jadi itu ketika diperlihatkan, ya kita itu sebenarnya pelajaran berharga. Itu memang apa? Baru jumpa orangnya, baru melihat, istilahnya gimana ya, melihat orang yang sudah meninggal. Belum lagi kita diperlihatkan siksa kubur, itu lebih nggak kuat kita, ya. Apabila kita diperlihatkan Allah siksa kubur, itu lebih nggak sanggup, takutnya luar biasa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengalaman ke situ, ya bersyukur. Berarti kita termasuk pilihan Allah, nggak semua orang bisa ke situ, ya. Dan itu juga nggak bisa diulang, ya. Kadang hanya sekali, nanti udah berapa tahun diperlihatkan lagi, bisa jadi begitu. Nggak bisa kita, saya mau ke sana lagi, nggak bisa. Karena itu kan diperjalankan Allah. Allah yang memperlihatkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita sudah dikasih lihat gambaran tentang kematian, ya persiapkan diri dari sekarang, biar kita waktu di dunia ini nggak sia-sia. Biar di sisa hidup kita ini juga kita bisa meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, belajar memperbaiki diri, ya. Andai kata suatu saat kita ke sana, kita udah tahu bakal begitu nanti. Nah, jadi itu diperlihatkan Allah. Jadi kalau dayanya ke atas, itu biasanya kita lebih cepat ke alam tanpa persepsi, ya. Biasanya daya ke atas itu selalu kita melihat Bima Sakti, melihat planet-planet, melihat apa istilahnya galaksi, ya kan, alam-alam semesta, ya kan. Nah, itu juga masih persepsi. Jadi persepsi ada yang di atas, ada yang di bawah. Alam persepsi, alam yang masih bisa kita gambarkan, masih bisa kita ceritakan, masih bisa kita pahami kejadiannya seperti ini, seperti itu. Nah, cuman kalau yang masuk ke bumi ini, itu memang luar biasa. Takut memang. Sensasinya luar biasa itu. Kita akan shock lah. Bayangkan aja kita diperlihatkan sesuatu yang mengerikan, itu kan kadang nggak kuat kita. Jadi insya Allah itu menjadi pelajaran. Insya Allah itu menjadi, ya, kita perbaiki diri. Apalagi kita mendengar siksa kubur, waduh luar biasa, ya.
Ada orang yang dicambuk pakai cambuk api, wah nggak sanggup kita lihatnya. Itu luar biasa, nggak kuat kita. Saya baru dengar, belum lihat. Baru dengar orang menjerit, baru mendengar orang disiksa, belum melihat. Saya udah gemetar hebat. Ya, apalagi diperlihatkan. Hampir itu diperlihatkan, tapi saya minta nggak sanggup ya Allah, nggak kuat. Ya, itu kalau kita masuk ke dalam itu. Kalau kita ke bawah memang ke situ dia, alam arwah, alam roh, ya, alam siksa kubur. Nah, di situ diperlihatkan oleh Allah. Ya, hanya bisa bersyukur kita. Hanya bisa bersyukur, hanya bisa minta ampun, perbaiki diri, berbenah diri. Ya. Masih syukurlah kita ini masih hidup. Masih syukur kita masih ada waktu. Tobatlah sekarang. Banyak-banyak kita mohon ampun pada Allah ya. Sebelum napas terakhir, mudah-mudahan apa yang kita lihat itu enggak terjadi sama kita ya. Ya Allah, kalau bisa jangan sampai aku begitu ya Allah, takut aku ya Allah. Betapa tersiksanya ya kan. Nah, itu diperlihatkan oleh Allah. Jadi ya tinggal ada dua. Yang pertama, Allah memperlihatkan tujuannya adalah sebagai pelajaran biar kita berubah, biar kita bertakwa. Dan pelajaran yang kedua, pesan. Dalam waktu dekat insya Allah kita akan dengar kabar, tapi kita nggak tahu siapa ya. Nanti ketika kejadian, oh baru aku tahu, rupanya Allah kemarin udah kasih tahu. Nah, karena bukan sekali dua kali teman-teman yang bercerita, Bang Andi saya datang ke hajatan dalam DN kok saya itu seperti ada keramaian. Di situ saya ikut makan, ikut bertamu, ikut berkunjung, dan di situ kayak ada pesta bang. Jadi gimana? Orang di sana senang-senang apa berduka? Senang-senang bang. Ya itu kan kadang kias. Nyatanya 2 hari 3 hari saudaranya meninggal, ya kan? Berarti kan sudah dikasih gambaran. 2 hari 3 hari setelah dia cerita itu dapat kabar saudaranya meninggal. Itu kan gambaran itu. Jadi ya kita syukuri. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memperlihatkanku kebesaranmu. Ini pelajaran berharga ya. Dan itu kita nggak bisa lupa. Seumur hidup itu nggak bisa lupa itu. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman yang lain kalau punya pengalaman yang sama nggak takut lagi ya. Tapi nggak bisa juga kita bilang yang namanya takut ya memang takut lah. Ya maksudnya kita jangan menganggap ada yang salah. Kenapa ya bang kok sampai aku ke sana? Apa ada yang salah? Nggak ada yang salah. Segala sesuatu yang Allah perlihatkan itu nggak ada yang salah. Ada pesan, ada kabar ya. Tinggal kita baca aja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Andi. Mudah-mudahan saya tetap diistiqomahkan Bang Andi. Karena ini juga memang bergetar sekali saya Bang Andi. Makasih banyak Bang Andi. Ini sedikit saya tambahi. Nanti kalau kedepannya Pak Kusnadi di istilahnya apa ya, lebih terang lah. Allah memberikan penglihatan itu lebih terang, lebih jelas, tidak lagi ada kias, tidak ada lagi harus pakai tafsir-tafsir, tapi apa yang kita lihat itu yang terjadi. Saran saya, ini ingat pesan saya, tolong dijaga ya, karena ini wilayah sir. Makhlukku, hambaku itu adalah rahasiaku, dan Allah itu rahasia hambaku, kata Allah. Jadi apapun yang sudah Allah memberi penglihatan, itu namanya penglihatan Allah. Jika sudah penglihatan Allah, nggak ada lagi istilahnya samar-samar tembus itu. Jadi kalau kita sudah diberikan seperti itu juga menjadi ujian.
Jangan dianggap anugerah, tapi itu juga ujian. Tolong dijaga rahasia, nggak boleh kita sembarangan cerita. Misalkan diperlihatkan tetangga kita si Fulan akan meninggal, cerita pula kita kemana-mana, ya nggak boleh, itu aib. Jaga, simpan rapat-rapat. Kalau sudah terjadi kita cerita nggak apa-apa, tapi kalau belum terjadi kita cerita, itu jangan. Itu kita mendahului Allah namanya, ya. Ini kan hanya kabar. Namanya kabar ya bisa benar bisa salah, tapi kebanyakan kalau betul itu penglihatan Allah benar. Nah kadang kita jadi takut, bagaimana kalau Allah memperlihatkan orang-orang terdekat kita, kadang itu kita nggak kuat, ya, kadang kita nggak sanggup. Coba dia dikasih tahu, dikabari orang-orang terdekat, nah, kadang kita nggak kuat kita. Jadi kalau kita dapat penglihatan seperti itu, jaga, jangan kita cerita, ya, karena ini wilayah sir, wilayah rahasia. Karena kalau kita sudah buka-buka nanti hilang, ya, rahasia Allah. Kalau kita udah cerita-cerita ke orang lain itu bakal hilang, nggak mau lagi Allah kasih, ya. Itu kalau udah diamanahkan itu ya kita amanah, jangan sampai salah, ya. Siapapun teman-teman yang lain, rahasia Allah itu kita jaga baik-baik, ya. Itu sebenarnya kalau begitu kenapa Allah memberitahu, Bang? Niatnya apa? Tujuannya apa? Allah itu sayang sama kita biar kita nggak kaget, ya. Karena kita termasuk orang yang disayangi Allah, biar kita nggak kaget Allah kasih kabar. Jadi begitu terjadi ya kita udah tahu gitu, ya. Tolong dijaga itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.